Hai, welcome back to Holistically Podcast. Dan di episode kali ini kita bakal ngomongin soal the 5 love language. Tapi ada bedanya karena I'm sure you already heard and know a lot about 5 love language. Jadi di episode kali ini aku mau ngebahas lebih spesifik lagi apa hubungannya antara 5 love language sama tipe badan Ayurveda. So that's why before we continue with this session, aku mau rekomendasiin teman-teman dulu, especially kalau misalnya dirimu belum tahu apa tipe badan Ayurvedanya. Karena kalau misalnya belum tahu, jadi si tipe badan Ayurveda ini fungsinya adalah buat ngebantu teman-teman tahu apa sih tendensi penyakit yang gampang kena, yang gampang datang buat tipe badan teman-teman. Which is why dengan kita tahu apa tipe badannya, and then later I will explain to you the ideal love language for your type, kita jadi bisa tahu sebenarnya tipenya yang ideal seperti apa sih untuk dicintai, that actually not only good for your mind misalnya or your heart but also for your entire being. Karena pada akhirnya, especially in our most intimate connection like our husband, our spouse, our partner, we want to be loved not only for who we are, but hopefully saat kita dicintai, kita juga jadi lebih sehat. So if you haven't known what is your type, bisa download quiznya di website aku ziaku.co/quiz, atau nanti ada linknya di sini. Nanti bisa di-download quiznya and then you can just fill it out, ada instruksinya di situ, nanti bisa kemudian tahu apa tipe badannya. Dan nanti kalau udah tahu baru deh bisa dilanjutin dengerin atau nonton video ini. Yang pertama adalah words of affirmation. I'm sure you know about words of affirmation, di mana love language-nya untuk dipuji misalnya, di mana dirimu menggunakan kata-kata untuk berkomunikasi, mengekspresikan cintanya sama pasangannya atau sama teman. Nah, dari 3 tipe badan, yaitu Vata, Pitta, dan juga Kapha. Vata ini adalah the body type that actually receive the most benefit dari words of affirmation. Kenapa? Pertama, orang Vata ini biasanya yang paling talk active. They also usually the one who move around a lot as well, and they usually the one that actually have a tendency to be restless in their mind. So the kind of word affirmation yang bakal balancing, yang bakal beneficial sama orang dominan Vata ini adalah the kind of word affirmation that actually will soothe their nerve system, soothe their worry. Jadi misalnya you can say, I understand you babe, I understand, and you're good, you are supported, I love you, and I'll be here for you. Jadi kayak kata-kata yang bisa diobrolin sama si orang dominan Vata ini adalah the kind of things that will soothe their fear and worry, karena biasanya secara emosi, rasa takut, rasa khawatir itu adalah beberapa emosi that comes easily for them. Yang kedua adalah acts of service, just like the name, dia biasanya orang-orang yang suka dikasih. Act of service adalah mereka yang biasanya goal getter. And the body type, Ayurvedic body type, yang biasanya they themselves are the kind of hardworking goal-getter person adalah yang dominannya Pitta. Makanya kenapa if your partner is a dominant Pitta, then they would love for you to help them to achieve their goal in life. Karena biasanya orang Pitta ini, they always have something in mind that they want to do, that they want to achieve, that they want to go to. And sometimes they take too much loads for themselves, yang mana sebenarnya mereka tuh nggak bisa ngelakuin itu sendiri in probably the deadline that they have. Dan mungkin biasanya mereka nggak enak juga buat nanya sama orang because they just so focused on their goal. Jadi you can actually approach them and ask them, what can I help you? And they will really appreciate that. Yang ketiga adalah receiving gifts. Jadi kayak orang-orang yang seneng untuk dikasih hadiah atau kado. Nah, dari 3 tipe badan Ayurveda, dosha Kapha atau tipe badan Kapha adalah orang-orang yang seneng dikasih hadiah. Kenapa? Because compared to any other doshas, si Kapha ini adalah dosha yang senang mengumpulkan barang. On the contrary, misalnya Vata, mereka ini orang yang biasanya justru suka minimalis, they don't really like a lot of stuff biasanya, and Kapha, they love to attain and gain things and keep things, including money. So you can send the money, misalnya, literally, or just anything that they love. They also love to eat. So you can treat them to eat out and eat, misalnya, or any type of gifts that you know is something they like. Kenapa orang Kapha ini suka untuk menerima gift? Because one of their love is to collect things
Kalau out of balance bisa jadi hoarding gitu kan, kayak ngumpulin hal-hal yang kayak itu kayak sampah deh beb, but for them it holds so much sentimental values. Kayak misalnya tadi ada foto apa, ada gambar anaknya dari tahun kapan di keep gitu kan, ini nonton konser pertama kali kita gitu, itu di keep sama mereka. That's why when I say receiving gift itu nggak cuma kayak dikasih kado, dibungkusin, enggak, but something that you know is something that they love, yang atau mereka kelihatan mereka suka koleksi itu gitu. That's a really dominant kava. Although tentu aja siapa sih nggak suka dikasih kado ya beb ya. So that is why Vata, Pitta, Kapha, if you want to give them gift, you can give a products misalnya that actually will be balancing for their body type, like my Ayu Ritual products. Contohnya misalnya in one of my Ayu Ritual range ada teh misalnya, teh that is balancing for Vata, Pitta, Kapha. Jadi daripada pusing misalnya kayak aduh ngasih apa nih sama orang si Vata ini, you can go to my website ayuritual.com terus lihat selection of the body oil, teas, or the other things that actually udah kayak ada labelnya, this is will be beneficial for Vata, Pitta, Kapha. Selanjutnya adalah quality time. Nah, quality time sebenarnya actually everyone will benefit to receive some form of quality time. Cuman tentu ada bedanya karena setiap orang biasanya, setiap Vata, Pitta, Kapha maksudnya, they spend their time differently. Vata, biasanya kalau dia lagi out of balance, they tend to be like restless, ngerjain banyak hal, pelupa gitu kan, terus kayak juggling so many things sampai kayak tadi gue ngapain ya, gue kesini ngapain ya gitu. And that is why the kind of ideal way to spend quality time with them adalah dengan ngelakuin suatu kegiatan that is grounding and soothing for them. Misalnya contoh, yuk beb kita pijit bareng misalnya gitu. Or let's just like chill and have some presence with the two of us misalnya gitu. Although one thing to note is that Vata ini karena dia orangnya nggak bisa diem, karena elemen Vata itu salah satunya adalah angin, so they tend to be angin-anginan gitu ya beb ya. They also need that, mereka butuh space, mereka butuh ruang untuk punya kebebasan ngelakuin sesuatu that is actually freeing for them. Jadi if your partner misalnya atau teman-teman itu dominannya Vata, they need a balance between kasih mereka ruang untuk mereka melakukan apapun yang mereka mau, tapi juga kasih ruang so that you can be there for them if they need support. Dosha kedua adalah Pitta. Tadi sempat aku bahas di awal, biasanya kalau orang dominan Pitta, they have a long list of schedule because they usually very goal oriented. There's always something that they're achieving or aiming towards. Jadi kalau misalnya lihat kalendernya dia, biasanya it's very full. Di jam berapa sampai jam berapa ada meeting, dari ini, ada project ini dan ini. Ideal way to spend the quality time with them adalah dengan cara dimana dirimu menempatkan kegiatan bareng quality time that is actually aligned with their goal. Bahkan karena Pitta ini saking goal orientednya, kalau misalnya dia ketemu orang and then they're like this is not aligned with my goal, I'm not gonna spend time with you, which is why very 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 picky biasanya orang Pitta ini how they want to spend their time. Dan Kapha, last but not least, Kapha ini karena elemennya adalah yang utamanya water and earth, the heaviest element of them all, ini bikin Kapha dominan ini biasanya they just love to chill. Literally, they just love to chill and relax. Like kayak ada di studio ini ada mbak yang Kapha langsung aing pisan gitu ya, gue banget gitu. So that's why nggak usah bingung kalau punya pasangan atau teman Kapha, beb mau ngapain? Oh di rumah aja, kita nonton Netflix, kita sambil makan gitu kan, nyemil, udah bahagia, simple banget. Last but not least, the fifth love language adalah physical touch. Nah sebenarnya siapa sih nggak suka disentuh ya beb ya? Tapi dari 3 dosha ini ada satu tipe badan yang sebenarnya bakal dapat lebih banyak benefit, and that is Vata. Kenapa? Karena Vata ini dia punya tendensi very restless, nggak bisa diem, very in their mind gitu kan. So when you touch them, when you give specifically, nggak cuma di touch tapi kayak di toel gitu doang ya, tapi contohnya dikasih sentuhan yang lembut, yang grounding, especially sekalian dipijat ya bebnya, is actually will be beneficial for them karena sentuhan yang lembut, sentuhan yang grounding, yang pelan gitu kan, it actually will nourish and soothe the nerve system. Dibanding 3 dosha ini, Vata biasanya orang-orang yang sistem sarafnya lebih gampang untuk out of balance atau nggak seimbang. And when you touch them, especially around the head misalnya, including the feet, it will soothe them, bikin mereka lebih relax, lebih grounded. Sebenarnya dosha atau tipe badan Pitta juga bisa dapat benefit dari physical touch ini. Tapi kalau pengen lebih spesifik lagi,
buat ngebantu dia lebih balance, yaitu dipijat atau disentuh di area leher, pundak, dan juga rhomboid. Rhomboid itu area di antara tulang belikat. Kenapa? Karena biasanya orang pita itu like I said, they always like reaching for something very goal oriented gitu kan. Dan karena itu biasanya mereka tense gitu loh, kayak ini belum beres deadline, ini belum dikerjain, kayak gitu kan. Makanya biasanya kalau orang yang sangat kayak intense goal getter gitu, daerah sini nih ya biasanya itu agak tense. Makanya kalau mau dipijit, biasanya tukang pijitnya kayak aduh ini kayak keras banget gitu kan, karena biasanya they hold a lot of tension there. Juga alasannya kenapa, karena pita ini salah satu elemennya itu api, dan kayak api kan biasanya naik ke atas tuh. So imagine in your body, the fire element, the heat let's say, panas yang ada di badan itu kan naik ke atas ya, nggak ke sampingan kalau panas tapi ke atas. Nah kalau dilihat dari struktur badan kita, ini kan ukurannya segini, terus kemudian tiba-tiba sebelum dia keluar lewat kepala nih, kan ada lewat leher tuh, lehernya penampangnya lebarnya lebih kecil, and that is why there's something called bottleneck. Bottleneck itu adalah kondisi di mana di daerah sini itu lebih panas, makanya kalau jerawat suka ada di daerah situ, suka lebih tense daerah situ, karena si panas yang ada dalam tubuh itu pas keluar dia trap dari yang ukurannya segini keluar di badan, terus tiba-tiba harus mengecil jadi ke area leher cuma segitu. Makanya usually like I said, people dominant in pita atau biasa yang panasnya banyak di badannya, antara mereka suka tense di daerah situ atau jadinya suka sering banyak jerawat. So that's everything for the episode today. Ada 5 love language, okay? Dan gimana sebenarnya kita bisa lebih advance lagi, lebih spesifik lagi menggunakan teori 5 love language ini buat ngebantu orang-orang tersayang dan terkasih untuk lebih sehat lagi. Kalau teman-teman pengen belajar lebih lanjut tentang holistic health and wellness, bisa cek website aku di ziaku.co. Nanti ada banyak online courses, private session with me as well, and you can get all the information there. And I hope to see you in the next episode ya. Bye! Hatur nuhun udah nonton video dan podcast episode kali ini. Kalau pengen belajar lebih lanjut tentang diet, now what's the correlation between diet and love? Well, because diet and food is the way we love ourselves. Bisa ditonton episode yang sebelumnya, linknya di sini. Dan juga kalau belum sempat subscribe YouTube channel kita ini, bisa klik buttonnya di sebelah sini.